Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibroni Hasim akan menjelaskan tentang artikulasi peningkatan kesadaran para pihak tentang ketaatan terhadap klausul arbitrase syariah. Kita ketahui bahwasanya klausul arbitrase syariah ini adalah suatu ketentuan yang tercantum dalam kontrak dagang atau perjanjian lainnya yang menyatakan bahwa apabila di kemudian hari timbul suatu sengketa, para pihak sepakat dan berkenan dengan perjanjian tersebut, maka seluruh penyelesaiannya itu diserahkan atau dilakukan dalam jalur arbitrase. Klausul arbitrase ini disadari sangat penting dalam penyelesaian sengketa bisnis, terutama dalam hal perbankan, karena dalam klausul arbitrase, para pihak itu akan berjanji dan bebas memilih, free will and liberty. Para pihak secara terpisah memiliki otonomi untuk melakukan perjanjian dan mengusulkan klausul arbitrase sebagai jalan keluar jika terjadi suatu sengketa. Kehendak bebas para pihak adalah filosof yang sangat penting. Bebas sebagai pancaran hak asasi manusia. Misal, dalam klausul arbitrase syariah, Bani yang mengatakan bahwasanya semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya itu mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Nah, atas contoh klausul di atas, adanya nilai ilahiyah yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Karena di dalam klausul arbitrase syariah ini menunjukkan adanya keadilan yang ingin diputuskan oleh seorang arbiter, di mana keputusan itu akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan juga yang paling penting adalah kepada yang teramat tinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara mengenai filosof adanya klausul arbitrase syariah ini adalah ketika para pihak sepakat tidak akan menggunakan lembaga peradilan, sehingga jika pihak-pihak cenderung menggunakan current involvement, maka hal tersebut merupakan sikap yang kontra dan dengan filosof klausul arbitrase syariah. Sikap tersebut juga kontraproduktif dengan penegakan hukum Islam dalam bidang ekonomi syariah terutama. Sikap menggunakan atau tidak menggunakan lembaga current involvement oleh pihak-pihak ini adalah ranah kultur hukum. Nah, dengan uraian seperti ini dapat dipahami bahwasanya penyelarasan current involvement arbitrase syariah dan dikaitkan langsung dengan penegakan hukum Islam dalam bidang ekonomi syariah ini tidak cukup dari aspek substansi maupun hukum, struktur hukum saja, melainkan harus pada kultur hukum sebagai pendukung mutlak yang diperlukan dalam arbitrase syariah itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.